Permasalahan sih tempo hari pernah kejadian beberapa kali kebakaran di kita. Ini sebagian warga kami yang apa adanya begini ya kan, mereka menempati di bantaran kali di wilayah RT 1. Ya, orang miskin kalau dikasih duit kan gimana sih? Ini marsinya sama duit kan. Daripada lu susah udah jual aja rumah lu. Sampai tingkat itu gitu loh. Jurang pemisah antara si kaya dan si miskin tampak jelas di celah gedung-gedung bertingkat yang berdiri megah di Jakarta. Di balik gemerlap ibu kota negara, ada warga yang masih terus berjuang dengan bertahan di rumah-rumah sempit dan gubuk-gubuk pengap di belantara hutan beton Jakarta. Dari video tadi terlihat jelas di negara ini ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin. Ketimpangan tersebut tampak sangat jelas di ibu kota. Banyaknya gedung-gedung bertingkat tidak menutupi keberadaan lingkungan kumuh yang berada di belakangnya. Jika pertumbuhan lingkungan pemukiman kumuh ini dibiarkan, derajat kualitas hidup masyarakat miskin akan tetap rendah. Penggusuran pada pemukiman kampung kota yang kumuh oleh pihak-pihak terkait tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Selain cara ini tidak manusiawi, para pemukim kembali menyerobot tanah terbuka lainnya sehingga hilang satu akan tumbuh dua atau lebih pemukiman kumuh yang baru lagi. Kesenjangan permukiman ini merupakan hambatan yang sangat besar bagi perekonomian dan lingkungan. Jika hal ini terus berlanjut, permukiman kumuh akan bertambah yang akan memperparah ketidaksetaraan dan mengancam peran tradisional perkotaan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Karakteristik dari permukiman kumuh dapat digambarkan dengan tingkatan dari pendapatan dan tingkatan pendidikan suatu masyarakat penghuninya yang rendah. Masyarakat bawah atau menengah ke bawah yang tidak bisa membeli atau menyewa tempat tinggal yang layak, yang pada akhirnya mendirikan rumah di pemukiman kumuh yang relatif sempit dan seadanya. Banyak pemukiman-pemukiman kumuh yang berada di Jakarta. Salah satunya ada yang mendirikan di tepian sungai yang setiap musim penghujan bisa terkena banjir. Pengetahuan yang diperoleh dari puluhan ahli perkotaan untuk mengamati apakah perekonomian dan lingkungan dapat membaik dengan memenuhi kebutuhan para penduduk yang sebelumnya kurang terlayani. Dari upaya ada 3. Yang pertama ada mengatasi ketimpangan sosial berdasarkan kearifan lokal. Pada dasarnya pemberdayaan komunitas untuk mengatasi ketimpangan sosial berdasarkan kearifan lokal ini sudah dapat kita temukan di berbagai daerah. Contoh budaya gotong royong dalam mendirikan rumah. Yang kedua, mengatasi ketimpangan sosial berdasarkan kelestarian lingkungan. Kelestarian lingkungan perlu dijaga untuk mencegah terjadinya ketimpangan sosial dalam satu masyarakat. Yang ketiga ada mengatasi ketimpangan sosial berdasarkan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, efisien, dan memperhatikan keberlangsungan pemanfaatannya, baik untuk generasi masa kini maupun generasi yang akan datang. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.